Jadi saya ingat sekarang nih yang bercerita Gulu Imur, Tengah Calin, Gulaki Khas, Amandium, apalagi itu di kampung Gulu Muhran, Gulaki Khas. Mereka itu menguasai cerita-cerita ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dalam channel Ada Satu Kisah. Lama kita tidak berjumpa karena saya sangat sibuk dengan beberapa kegiatan, terutama menghadapi dan mengurus pensiun saya. Saya akan lanjutkan Ada Satu Kisah ini dengan sebuah cerita. Ini cerita yang saya tulis dalam buku Angkes dan Tahuman. Angkes dan Tahuman ini adalah cerita rakyat di Tanah Dayak yang banyak berhubungan dengan mitos, legenda, bersifat horor dan mistis. Nanti buku ini akan saya baca bersambung-sambung, mungkin beberapa kali terbit ya, sampai cerita ini selesai. Baiklah, saya bacakan dulu kata pengantarnya. Cerita ini adalah cerita rakyat di Tanah Dayak, Nek Aju terutama ya. Penulis waktu kecil sering mendengar orang tua-tua bercerita kisah ini dalam berbagai versi. Waktu malam kalau ada acara keramaian, ada acara mantenan, acara selamatan, biasanya di tempat-tempat ramai, di masjid bahkan di surau-surau, anak-anak bergerombol mendengar cerita yang waktu itu diberi nama Antang Tau. Antang Tau itu nama orang. Jadi saya ingat sekarang nih yang bercerita Gulu Imur, Tengah Calin, Gulaki Khas, Amandium, apalagi itu di kampung Gulu Muhran, Gulaki Khas. Mereka itu menguasai cerita-cerita ini. Banyak juga yang takut ya, karena ada horornya, jadi banyak yang takut karena waktu itu memang sering melihat hantuan kuyang yang terbang bercahaya. Dia itu terbang di udara berwarna merah, hijau ya, menyala, yang katanya itu isi dalam perutnya ikut terbang, kepalanya terbang, lalu organ dalamnya itu ikut, yang kelihatan menyala-nyala itu. Cerita ini tentang perjalanan jodoh dan kehidupan pemuda Antang Taoy mencari pemilik Tanggui Dare. Tanggui Dare itu adalah topi ya, topi Tanggui anak gadis atau orang-orang Dayak. Ada yang dihias, dare itu artinya dianyam ya, dianyam. Jadi terbuat dari bambu yang sudah diperhalus, ada rotan, kemudian ada aksesorisnya. Biasanya warnanya merah. Cerita rakyat ini biasanya diberi nama Angkes Tahuman. Jadi selain dari Antang Tau tadi, ada juga yang menyebutnya Angkes Tahuman atau Rasun dan Lusuh. Ada para pelakunya di situ. Dalam cerita ini ada 10 kampung, 10 lewu. Lewu bahasa Ngaju, lewu ya. Kalau bahasa Bakumpai, lebu. Atau lewu pulu di sepanjang sungai mulai dari hilir. Jadi ada lewu pulu, lalu hitungan Dayak kan ada 10, jelatien, hanya, uju, jahawen, lime, epat, telu, due, ije. Jadi dari lewu pulu sampai lewu ije.
Nah, cerita ini ada yang menyebutnya terjadi antara Lewu Baras Semayang, yaitu Lewu Uju, dan Sepang Simin, itu Lewu 9 atau Lewu Jelatien, di Sungai Rungan Kahayan. Katanya ini di Sungai Kahayan sana. Siapa yang punya cerita awal tidak diketahui. Cerita ini sangat dipercaya. Bahkan sudah dianggap benar karena orang merasa telah mendapat jawaban tentang asal-usul Hantuen. Dan kenyataannya Hantuen dan Kuyang itu ada. Kemudian adanya kayu sangkalemu, ada kayu sangkalemu, lemu itu lemah ya, yang bisa mengalahkan Hantuen, membuat Hantuennya menjadi lemah, tidak berdaya. Serta ada kayu sanggalang yang bisa melumpuhkan bahkan mematikan Hantuen. Cerita yang penuh mistik dan dibalut dengan suatu percintaan membuat cerita ini sangat populer pada waktu dahulu. Sampai di mana kebenarannya sulit dibuktikan. Tapi itulah sebuah legenda, mitos, mistis yang sudah dianggap tidak perlu diragukan lagi. Penulis menjadi lebih tertarik untuk menulisnya kembali setelah membaca tulisan tentang Angkes Tahuman ini dalam buku Maneser Panatau Tatuhiang yang ditulis oleh Celik Riwut serta disunting oleh anak beliau Nila Riwut. Kalau tidak salah tulisannya seperti ada kutipan manuskrip tulisan dari Bapak Sahari Andung, Damang Sahari Andung. Tulisan itu menjadi panduan penulis untuk menyusun buku ini yang dahulu saya tulis di Facebook, mendapat banyak tanggapan sehingga akhirnya menjadi buku ini ya. Nah, penulis mulai saja ya dengan bagian yang pertama, menajah antang. Nah, menajah antang itu artinya memanggil elang. Suatu hari di tanah Dayak, seorang pemuda namanya Antang Tawe sedang mengadakan ritual menajah antang atau memanggil elang untuk minta pertanda, untuk melihat nasib sehubungan dengan niatnya untuk merantau, mencari ilmu kesaktian dan kehidupan yang lebih baik. Segala tempat dan persyaratan acara ritual telah disiapkannya. Itu ada tempat untuk menajah antang ya. Antang Tawe melakukan sendiri ritual menajah antang ini karena ia sudah sering melakukannya. Menajah antang biasanya dilakukan oleh basir, pisur atau tukang tawur, yaitu orang ahli memanggil antang yang merupakan perwakilan roh suci. Jadi antang itu dalam anggapan Dayak Ngaju atau Kaharingan merupakan perwakilan roh suci. Biasanya dilakukan di suatu tempat tertentu atau tempat sakral. Jadi tajahan ya, kalau tempat tajahan. Pisur akan meletakkan 2 buah ranting kayu yang diruncingkan, selugi kata orang ya. Yang satu menghadap matahari terbit dan yang satu menghadap matahari terbenam. Ia memanggil antang dengan untayan mantra tertentu, biasanya bahasa Sangiang. Kalau elangnya datang dari sebelah kanan atau dari arah matahari terbit, pertanda bahwa perjalanannya akan mendapat keberuntungan. Kalau datangnya dari sebelah kiri, dari tempat acaranya, berarti sebaliknya. Jadi ini kiri kanan ya, atau matahari terbit atau matahari terbenam. Lama dia menunggu di tempat tajahan itu. Tidak ada juga tanda-tanda yang diharapkan. Elangnya tidak juga datang. Tiba-tiba ia melihat ada suatu melayang di udara. Jelas itu bukan burung, melainkan seperti tanggui penutup kepala ya. Melihat ada tanggui dare, tanggui perhiasan, melayang-layang di udara di bawah berputar-putar oleh angin puting beliung atau pusuk nyawung. Timbul keinginannya untuk memiliki tanggui itu. Dengan kesaktiannya, pemuda itu mengangkat tangannya mengeluarkan tenaga dalam magnet.
untuk menarik Tanggui tadi supaya turun. Dan Tanggui itu menukik makin rendah, mendekati tangan Antang Tawi. Tidak buang waktu lagi, Antang Tawi langsung kap menangkap dengan sigap Tanggui Dare itu. Betapa kagumnya Antang Tawi melihat keindahan Tanggui berhias dengan anyaman rapi tiada celah. Dalam hati pemuda itu, siapa gerangan pemilik Tanggui Dare ini? Kalau dia gadis, tentu lamus, bahalap, bakena, bajenta, mulus, cantik, jelita. Seperti Bawi Kameluh atau Tuan Putri orangnya bagaimana? Jadi timbul pertanyaan di pikiran Antang Tawi. Betapa kagumnya Antang Tawi si pemuda itu melihat keindahan Tanggui. Kemudian 1000 bayangan muncul dalam pikirannya. Di peluknya Tanggui Dare itu, dia duduk di bawah sebatang pohon yang rindang. Antang Tawi melamun, kemudian tertidur. Tanggui Dare itu dipegang dan dipeluknya erat. Dalam mimpinya, pemuda itu didatangi oleh seorang gadis jelita yang berjalan gontai mendekatinya, sambil memohon agar dikembalikan Tanggui Darenya itu. Sedikit saya bacakan cerita yang ditulis oleh Pak Damang Sahari Andung ya, dalam bahasa Dayak Ngaju. Ini tadi yang saya jabarkan dalam buku itu. Nih, maaf bahasa Dayak ya. Leteng helo saritan tapi bawi kuwu teleteng kia helo saritan Tanggui Dare iji nampeleng pusuk menyawung te. Lembut tu saritan Antang Tawi hung lewu jalatien. Iye menaja Antang awi hendak haguet namue. Mau berangkat merantau katanya. Tahi tehau Antang. Lama dia memanggil Antang. Palus dia dumah. Tidak datang-datang. Jari hendak melayan. Sudah mau berhenti dia. Iye kabe mite manari Tanggui Dare. Nah, jadi dia melihat ada Tanggui melayang-layang di udara. Randa mahiranda, jari randa tutu, nang kujap awi Antang Tawi menyingkap. Kemana-mana itahi, dinun Tanggui je, dia lalenga kahalap. Dia dapat Tanggui Dare yang bagus sekali. Ya, jatuh naku puji mite, ije kalutuh kahalap gawi tuntang dare. Kuan Antang Tawi. Bawi kameluh kue kia, jilalau kalutuh katau, kua hayak iye buli ke rumah. Jadi dia mengagumi Tanggui itu, siapakah orang cantik yang membuatnya. Tanggui maka Tanggui te ikan kenga dipegangnya, lalu bakate ia ganang halajur. Dia terkenang-kenang terus. Kile nampin mata bau, kurus tawas pailenge kuan huang uluh te kalutuh kahalap gawi. Lembut tiruk halisang, ia manggau uluh tempun Tanggui te. Lalu muncul pikirannya untuk pergi mencari orang yang membuat Tanggui itu. Nah, inilah awal cerita yang saya tulis. Mudah-mudahan nanti sambungannya bisa kita bacakan lagi dari buku Angkes dan Tahuman yang saya tulis ini. Tapi jangan lupa subscribe, ya, like dan di-share kepada teman-teman. Semoga tulisan ini menjadi ramai. Terima kasih.